Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, alhamdulillah kali ini kehadiran tamu yang sangat istimewa, luar biasa gitu ya. Makasih Mbak Dina. Mbak Dina adalah salah seorang pengamat internasional dari UNPAD ya, Universitas Padjadjaran Jawa Barat gitu. Jadi kita akan bersama beliau lagi-lagi akan mendiskusikan soal Palestina. Mbak Dina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsuddin. Kalau kita lihat dari Kamis yang lalu gitu setelah 11 hari bergempuran gitu ya, berjatuhan korban. Kalau catatannya itu kan dari Palestina ada 200-an lebih, lalu kemudian dari Israel ada puluhan gitu ya. Kita sedih, prihatin, ini kan berlanjut terus gitu ya. Dan korbannya masyarakat sipil, ada perempuan di situ, ada anak-anak gitu ya. Ini gimana nih Mbak? Kita bersyukur sekarang sudah gencatan senjata, tapi kedepannya gimana nih melihat gitu? Oke, tentu alhamdulillah sudah ada gencatan senjata dalam arti bahwa alhamdulillah Israel menghentikan bombardirnya ke Gaza gitu ya. Kemudian selanjutnya gimana? Sebenarnya jawabannya sederhana sekali. Selama isu utama, selama akar masalah utama di kawasan tersebut belum terselesaikan, ini akan terus terulang. Jadi ini mungkin sekarang ini ya jeda gitu ya, mungkin akan jeda dari pertempuran, tapi masalahnya belum selesai. Nah, makanya kan kalau pemerintah Indonesia kan kayak Bu Menlo ya, Bu Retno itu kan menyatakan bahwa isu utamanya penjajahan gitu. Dan pemerintah Indonesia itu mendukung Palestina sampai bisa memiliki sebuah negara yang berdaulat gitu. Ya, jadi belum selesai ini masalahnya gitu. Cuma tentu kita bersyukur bahwa orang Gaza sementara waktu saat ini sudah aman gitu ya. Dan kita tidak bisa menduga nih Israel apa nih selanjutnya gitu kan. Dan selama ini serangan ke wilayah Gaza itu kan sudah berkali-kali ya. Sudah bukan cuma sekali ini. Gitu. Nah, itu kan kalau kita belajar sejarahnya ya, ini kan berkali-kali juga gencatan senjata kan, dari 2008 bahkan yang lebih heroik pada saat itu kan, kemudian 2014, sekarang lagi. Bahkan di hari Jumat kemarin itu kan sempat tuh ada provokasi ke Masjid Al-Aqsa gitu ya, tapi lepas itu maksud aku sebenarnya gimana ya bisa menjaga kesepahaman soal gencatan senjata itu gitu ya, yang diinisiasi. Kalau kita lihat ini kan yang inisiasi Mesir lagi-lagi gitu ya, yang sukses menginisiasi gitu. Ya, kalau kita lihat akar masalahnya kan penjajahan dan pendudukan ya. Ya statusnya kalau kita lihat di dokumen-dokumen PBB kan Israel itu occupying power ya, kekuatan pendudukan. Yang dimaksud yang mana? Kekuatan pendudukan di tepi barat dan Yerusalem Timur. Nah, kenapa? Karena kalau yang jadi parameter adalah resolusi PBB 181 tahun 47 itu kan wilayah yang sekarang ini Gaza dan juga tepi barat itu kan dipersiapkan untuk negara Palestina, ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah saat ini Gaza itu total diblokade oleh Israel sejak tahun 2007. Kenapa waktu itu diblokade? Tahun 2006 itu ada pemilu yang sangat demokratis, bahkan diawasi oleh ini ya pengamat internasional Jimmy Carter pun juga menyatakan itu pemilu yang demokratis. Tapi yang menang Hamas. Hamas itu kan partai politik sebenarnya kan. Tapi dia punya sayap militer gitu kan. Nah, yang menang Hamas ini tidak diterima oleh negara-negara pro-Israel gitu. Akhirnya malah dianggap pemilunya nggak sah, kemudian Israel memblokade wilayah tersebut sampai hari ini kondisi semakin memburuk. PBB juga beberapa tahun yang lalu tuh menyatakan gini, tahun 2020 kondisi Gaza itu tidak layak huni lagi. Jadi saking buruknya kondisi di sana. Kondisi airnya, infrastruktur ya, fasilitas yang memenuhi kebutuhan dasar publik itu sudah banyak yang rusak. Nah, di blokade seperti ini, kemudian sampai julukan untuk Gaza itu kan penjara terbuka terbesar di dunia. Ya, itu Gaza. Sekarang tepi barat. Tepi barat itu
uh, statusnya adalah kawasan pendudukan. Kenapa kok kawasan pendudukan? Karena diduduki. Iya, jadi tentara Israel itu secara tidak sah melanggar hukum internasional itu berada di Yerusalem Timur dan di tepi barat dan melakukan pengusiran-pengusiran kepada warga yang ada di situ dan melakukan pengusiran, dan di atas tanah yang orang-orang itu sudah terusir dibangun permukiman. Nah, ini kan pelanggaran kepada hukum Jenewa kan. Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa melarang tentara pendudukan melakukan perubahan demografi, melakukan perubahan undang-undang, melakukan transfer kedaulatan, melakukan perampasan properti. Tapi yang dilakukan Israel justru itu semua dilakukan oleh Israel di kawasan pendudukan ini. Ya, jadi masalah ini tidak akan selesai sebelum kesalahannya Israel atau pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel itu dibereskan gitu loh. Mau damai, mau Mesir, Amerika Serikat melakukan inisiasi damai macam apa ketika penjajahannya tetap dibiarkan gitu, pendudukannya tetap dibiarkan, nggak akan pernah ada perdamaian dengan cara seperti ini gitu. Yang ada hanya menunda ya sudah selama beberapa tahun reda lagi, nanti habis itu muncul lagi kekerasan dan seterusnya kayak gitu. Kalau dilihat dari ini Mbak, ini kan tadi itu kan clear ya, ini soal penjajahan gitu ya. Institusi PBB sendiri itu gimana? Dalam khusus untuk Palestina gitu ya. Karena bagaimanapun juga kan dia sebenarnya yang paling legitimate nih, sebenarnya gitu. Ya, kalau yang kita rujuk PBB adalah Majelis Umum, ya. Nah, kalau Majelis Umum itu sudah banyak mengeluarkan resolusi yang jelas menyatakan bahwa Israel melanggar hukum internasional, terutama masalah terkait illegal settlement tadi di kawasan pendudukan. Ya, tapi yang punya kekuatan untuk melakukan tindakan real adalah Dewan Keamanan. Ya, contohnya apa? Misalnya gini, Libya 2011 itu kan ada sekelompok kecil di Libya yang mengklaim menjadi korban kejahatan kemanusiaan dari pemerintah mereka, dari Gaddafi gitu ya. Nah, PBB waktu itu Dewan Keamanan ya yang dimaksud. Dewan Keamanan PBB waktu itu tanpa melakukan penyelidikan yang menyeluruh, itu sidang cuma sebulan 2 bulan, langsung keluar ini resolusi yang memberikan mandat kepada NATO untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Lalu apa yang terjadi? NATO mengirimkan pasukan ke Libya dan dalam waktu singkat pemerintahan Libya terguling. Nah, ini sebenarnya kekuatan yang dimiliki Dewan Keamanan PBB itu ketika memang sudah jelas atau dianggap jelas terjadi kejahatan kemanusiaan, Dewan Keamanan PBB itu berhak mengirimkan pasukan sebenarnya untuk membantu bangsa yang mengalami kejahatan kemanusiaan ini gitu ya. Nah, kalau kasus Libya itu menurut saya itu ada pelanggaran dari sisi just cause-nya ya. Kan betul nggak ada kejahatan kemanusiaan di Libya. Nah, itu kan belum diteliti sebenarnya, belum ada komisi penyelidikan. Tapi dengan cara kayak gitu aja, Dewan Keamanan PBB sudah kirim pasukan. Yang kita garis bawahi adalah kekuatan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan ini ya. Jadi bisa kok kirim pasukan. Nah, sebenarnya Dewan Keamanan PBB untuk Palestina ini sudah nggak, penyelidikannya sudah puluhan tahun, udah 70 tahun itu komisi-komisi penyelidikan PBB turun kan ke sana, udah bikin laporan, udah bikin resolusi, udah banyak gitu. Sudah nggak perlu lagi nunggu pembuktian apapun sebenarnya. Tapi Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena ada hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Nah, 3 negara ini kan pendukung Israel, gitu kan. Jadi bahkan hanya resolusi yang verbal saja, misalnya mengecam, to condemn, itu aja sudah diveto oleh Amerika Serikat, gitu kan. Jadi jauh kalau dengan kondisi seperti ini, jauh kalau kita berharap bahwa Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang misalnya memberikan mandat kepada NATO untuk mengambil hal-hal yang diperlukan. Itu saya kira masih mimpi ya kalau dengan struktur power yang ada sekarang ya di Dewan Keamanan PBB. Ya. Meskipun sebenarnya itu ya awalnya dulu di pendudukan waktu Inggris masuk Sekutu itu ya, itu kan juga justru mandat dari internasional kan, yang masuk Inggris, kemudian awal kekacauan itu kan ketika Inggris ya gitu ya.
betul, betul. Ya, dulu itu Inggris itu mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Dulu kan sebelum ada PBB kan adanya Liga Bangsa-Bangsa. Sebenarnya mandat itu apa sih? Mandat itu memberikan kekuasaan kepada kekuatan mantan kolonialis gitu ya. Jadi Inggris itu memang secara resmi statusnya mandat, jadi bukan penjajah gitu ya. Tapi secara de facto kan melakukan penjajahan sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya tugas utama Inggris itu mempersiapkan penduduk di Palestina itu untuk kemudian dalam jangka waktu tertentu mendirikan negara, mendirikan pemerintahan sendiri. Dan waktu itulah mandat berakhir dan Inggris harus keluar. Harusnya seperti itu gitu kan. Tapi kan yang dilakukan oleh Inggris selama dia memegang mandat itu justru malah memfasilitasi berdirinya sebuah negara khusus Yahudi. Ya, itulah yang jadi ini memang ya Inggris bertanggung jawab besar ya dalam masalah ini ya. Dan yang menarik adalah ini ya, tanggung jawab dosa apa tanggung jawab histori gitu ya. Ya. Nah, yang menarik itu The Guardian, media Inggris itu kan sebenarnya itu tahun 1917 ya, deklarasi Balfour itu. Sebelum masa mandat kan 1923. Nah, deklarasi Balfour itu kan surat dari Menteri Luar Negeri Inggris kepada tokoh Yahudi waktu itu, Rothschild, isinya berjanji membantu orang-orang Yahudi untuk mendirikan National Home for Jewish People. Nah, ya itu kata-katanya itu yang dipakai, National Home for Jewish People. Nah, itu waktu itu The Guardian, media Inggris itu ternyata memberikan dukungan gitu. Nah, minggu lalu The Guardian itu menyatakan ya salah dulu itu gitu. Ya, dulu salah. Artinya opini publik terutama di negara-negara barat itu sudah semakin terbuka sekarang ya, sudah melihat oh iya ini adalah pendudukan, oh iya ini adalah kesalahan sejarah, bahwa ini adalah pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang paling dasar itu. Saya lihat di negara-negara barat itu luar biasa ya, sudah banyak bergeser opini publik, bahkan tokoh-tokoh elit politik juga sudah bersuara mengkritisi Israel gitu kan. Cuma di Indonesia belum, sayangnya gitu ya. Di Indonesia opini publiknya masih terbelah ya. Masih kental yang membawa soal teologi kan kalau Indonesia gitu ya, masih cuma historinya gitu ya, atau di sisi mana. Cuma memang meskipun kita tahu juga di Palestina itu kan tidak semua juga Islam kan gitu. Iya, itu yang harus di Israel juga tidak semua Yahudi. Iya, betul. Nah, di situ poinnya kan sebenarnya, bahkan tolong dikoreksi ya yang saya ini, karena setahu saya ini kan ketika awalnya dulu pendudukan Utsmania kan di situ. Kemudian justru ada waktu Perang Dunia Kedua itu kan terjadi persekusi. Kalau BBC mengistilahkan persekusi, tapi kalau itu kan ada pengusiran besar-besaran lah Yahudi di Eropa gitu ya, yang kemudian kembali masuk dan fine-fine saja di situ loh. Tiba-tiba bergerak terus gitu ya. Situ. Ya, jadi memang secara demografi Palestina itu dari dulu, dari masa mandat Inggris pun dari dulu ketika sebenarnya bukan diduduki Ottoman ya, tapi bagian dari Imperium Ottoman ya. Nah, jadi Imperium Ottoman itu kan luas banget. Salah satunya salah satu wilayahnya adalah Palestina. Nah, itu orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim itu ya hidup berdampingan gitu kan. Nah, sekarang pun Israel ini secara demografi juga ada orang Arab Palestinanya, orang Muslim juga ada. Kenapa kok seperti itu? Karena kan ketika pembagian wilayah tahun 47 itu kan memang ada yang tersisa di dalam ya. Jadi wilayah 55% yang oleh PBB secara sepihak diberikan kepada entitas Zionis itu kan sudah dihuni oleh orang-orang Arab Palestina. Nah, kemudian terjadi pengusiran-pengusiran, tapi tetap ada sedikit yang ada di dalam. Nah, inilah yang kemudian oleh laporan Human Rights Watch 2021 April kemarin kan, baru ini laporan terbaru, mereka mengatakan orang-orang Palestina itu baik yang ada di dalam Israel, jadi warga negara Israel mereka, Muslim, Palestina, tapi warga negara Israel, dan juga mereka yang ada di wilayah pendudukan,
itu mengalami diskriminasi ras. Oh, Jadi hukum yang diterapkan untuk orang-orang Palestina yang warga negara Israel gitu kan, ya. dan hukum yang diterapkan untuk orang-orang Palestina di kawasan pendudukan itu berbeda dari hukum yang diterapkan Israel untuk orang-orang Yahudi. Oh, Artinya kan ini perlakuan yang diskriminatif betul, betul. berdasarkan ras, berdasarkan agama. Nah, makanya Human Rights Watch itu menyatakan bahwa ini adalah sistem apartheid. Ya, jadi jelas Human Rights Watch itu menyatakan bahwa Israel melakukan apartheid di wilayah yang dikuasainya, yang dikontrolnya, dan kemudian melakukan persekusi. Persekusi itu ya penangkapan, penembakan, pokoknya kekerasan lah ya kepada orang-orang Palestina. Nah, ini kan sebenarnya clear ya penjajahan gitu ya. Tadi dari teman-teman dari Human Rights Watch juga sudah ini. Berarti kan idealnya sebenarnya kan Dewan Keamanan PBB nih sudah bisa mengambil sikap kan, tidak seperti yang terjadi di Libya gitu loh. Seharusnya gitu ya, laporan apalagi yang ditunggu gitu. Laporan itu sudah sangat banyak gitu kan. Laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM, laporan mengenai kejahatan kemanusiaan, laporan mengenai pelanggaran hukum internasional itu sangat banyak gitu kan. Jadi ya. Strategi untuk mendorong ke sana itu gimana, Mbak? Posisinya. Kalau berharap pada Dewan Keamanan PBB, ya kita tentu berharap negara-negara kuat yang memberikan pengimbangan power ya. Ya, Cina, Rusia, misalnya gitu loh. Iya, iya. Karena memang ini Dewan Keamanan PBB yang punya power secara keseluruhan untuk melakukan tindakan yang real kan, gitu kan. Tidak sekedar resolusi saja gitu. Tapi pengimbangan power ini kan berarti kita berharap pada Rusia dan Cina ya, misalnya melakukan tekanan kepada Amerika Serikat gitu kan. Ya. Nah, saya sih tidak terlalu percaya ya bahwa misalnya Rusia dan Cina akan habis-habisan all out gitu ya, membela Palestina. Saya tidak terlalu percaya itu karena bagaimanapun mereka punya kepentingan sendiri gitu kan. Ya sejauh ini ya oke lah gitu ya, memberikan kepentingan taktis ada ya gitu ya. Ya. Tapi kalau harus all out berperang head to head, saya pikir bukan tipenya ya. China itu bukan tipe negara perang kan. Dia melakukan dominasi ekonomi gitu-gitu aja ya kan. Karena tapi ya alhamdulillah lah sejauh ini mau membantu. Kan Palestina itu juga membutuhkan bantuan dari berbagai lini sebenarnya ya. Dari baik itu ya kan secara ekonomi juga mereka sangat terlemahkan. Berarti kan bantuan ekonomi juga perlu. Ya, karena kalau Cina kan kita lihat tuh sudah ada statement kan mengecam dan meminta untuk kita meskipun agak menarik kalau dari saya lihat sih sebenarnya menarik untuk sisi Cinanya karena kepentingan untuk perang dingin antara Amerika dengan Cina kan sekarang lagi jadi saling memanfaatkan momen gitu. Nah, ada juga usulan gini Mbak, ada usulan kemarin itu kan dari Dewan Penasehat MUI gitu ya, itu untuk kemudian Indonesia bisa membuat poros gitu. Ada poros Iran, Turki, Arab Saudi, siapa lagi itu satu ya, yang kemudian dianggap bisa mengkonsolidasi mendekat untuk paling tidak mempercepat untuk Palestina gitu ya. Nah di luar itu juga ada, tolong dikoreksi ya, jadi ada juga pendapat bahwa sebagaimanapun Rusia ini strategis untuk posisinya di PBB gitu ya, juga secara histori karena Rusia ini kan sejarahnya Soviet yang tidak pernah ketemu dengan Amerika, jadi meskipun dalam sejarah khusus untuk Palestina, Rusia juga bagian yang bermasalah gitu ya. Itu gimana tuh? Ya, sekali lagi kalau harapannya di Dewan Keamanan PBB, sistem yang ada tuh sistem yang sangat tidak demokratis kan. Ya, jadi gini, bahkan untuk mengadakan sidang di Dewan Keamanan PBB itu, meskipun Cina membela Palestina habis-habisan katakanlah, tapi hanya untuk sidang saja. Kalau Amerika nggak mau, itu nggak jadi sidangnya. Ya, jadi hanya untuk sidang saja. Itu Cina nggak punya kekuatan loh, iya kan? Kenapa? Ya, lihat bisa dibaca di media kok belum jadi sidangnya. Oh ya karena Amerika Serikat belum mau gitu. Loh, sidang aja nggak bisa kan gitu kan? Apalagi mau yang
yang lebih jauh lagi gitu. Kalau struktur yang diharapkan adalah struktur PBB. Kalau yang lain, apa sih harapan yang lainnya gitu? Kalau kita belajar dari Afrika Selatan, bagaimana dulu rezim apartheid di Afrika Selatan itu akhirnya tumbang. Itu kan berkat ini kan masyarakat sipil di seluruh dunia, komunitas internasional itu beramai-ramai memboikot Afrika Selatan, memboikot rezim apartheid Afrika Selatan. Tidak pakai senjata. Dan ketika ekonominya sudah sangat sulit, mereka gerakannya sangat sempit. Kalau di embargo itu kan sempit gerakannya di pemerintahan rezim apartheid. Akhirnya kan bubar. Bubar, kemudian didirikan sebuah pemerintahan yang demokratis yang mengakomodasi hak-hak seluruh warga yang ada di sana. Nah, sekarang untuk Palestina, kalau kita percaya pada demokrasi, ya ini kan lembaga pro demokrasi ya nggak? Sebenarnya ada proposal. Nah, yang namanya proposal itu ada banyak ya, proposal perdamaian. Sebenarnya kalau saya lebih setuju pada proposal yang ini, yaitu rezim Zionisnya itu dibubarkan, ditumbangkan dengan cara apa? Yang tadi boykot ramai-ramai oleh komunitas internasional itu sangat berpotensi untuk membubarkan rezim Zionis. Dan kemudian diadakan referendum, dibentuk pemerintahan yang mengakomodasi semua orang yang ada di situ. Ya, jadi kita tidak mengakomodasi misalnya orang Yahudi dibantai habis-habisan, enggak kayak gitu, enggak gitu ya. Tapi kita mendorong untuk diadakan referendum dan dibentuk sebuah pemerintahan yang menegakkan keadilan untuk semua pihak. Artinya apa? Orang-orang yang terusir diberi hak untuk kembali. Orang-orang yang, terus kalau sudah terlanjur misalnya pemukiman, kan itu permukimannya ilegal. Kalau sudah jelas ilegal, ya harus dievakuasi gitu. Masa kalau ilegal, ya sudahlah silahkan aja, nggak apa-apa, ya nggak mungkin juga. Jadi penegakan keadilan. Kan salah satu poin diskusi itu kan termasuk keberadaan camp-camp ini kan, pengungsian itu kan? Betul. Iya, keberadaan illegal settlement itu sebenarnya halangan utama dari terbentuknya two-state solution itu. Kan sebagian termasuk pemerintah Indonesia kan selalu menyuarakan two-state solution. Oke, dua negara yang berdampingan secara damai, Israel dan Palestina. Persoalannya di kawasan Palestinanya sendiri sudah sangat banyak permukiman ilegal Israel. Ya, gitu deh. Artinya yang ilegal ini harus dievakuasi dulu dong. Negara macam apa? Misalnya tepi barat itu jadi wilayah Palestina, negara Palestina. Masa di dalam negara Palestina ada negara lain? Itu secara logika aja nggak masuk kan gitu. Artinya yang ilegal ini ya harus dievakuasi. Itu kan konsekuensi dari penegakan hukum kan? Ya. Nah, kalau saya coba ulangi ya. Jadi misalnya tadi tawarannya itu adalah pertama, itu kan menumbangkan dulu Zionis gitu ya. Lalu kemudian ada referendum gitu ya, untuk kemudian menentukan pada posisi menjamin untuk keadilan untuk semua gitu ya. Dan untuk semua di situ posisinya. Nah, dua hal itu. Nah, kalau itu kemudian berarti pasca itu apa lagi? Ya, tentu mekanisme selanjutnya ya itu tadi. Jadi ada pemerintahan yang mengakui gitu ya, mengakui bahwa orang Palestina itu memang selama ini hak-haknya terampas, berarti harus dikembalikan kan gitu. Nah kemudian misalnya ada orang-orang yang jadi misalnya gini, ada satu rumah misalnya ya. Satu rumah sudah dirampas oleh Zionis dan kemudian orangnya sudah ada di situ. Apakah dia harus meninggalkan rumah itu dan diusir? Nah, itu bisa tawarannya ya. Ini kan namanya juga proposal ya. Tawarannya adalah ganti rugi misalnya seperti itu. Nah, dananya dari mana ya? Dananya selama ini Amerika Serikat, Prancis, Inggris memberikan bantuan senjata sangat besar jumlahnya kok. Berarti kan mereka punya uang ya untuk memfasilitasi gitu ya sebuah resolusi yang memang butuh banyak dana di sini gitu kan. Butuh banyak dana di sini, hampir udah bisa dipastikan gitu. Misalnya mengganti rugi kepada misalnya rumah itu ya sudah yang orang Palestinanya misalnya oke, silahkan situ tempatin, tapi kita kasih ganti rugi. Ganti rugi misalnya bikin rumah yang sama
bentuknya misalnya kan di wilayah yang lain. Nah, berarti kan butuh dana juga di situ. Ya. Gitu. Ya, ini salah Nah, satu proposal yang menurut saya menarik juga untuk didiskusikan gitu ya. ya itu ya betul. Saya ini ide-ide baru gitu ya menurut saya gitu ya. Dan sekaligus menjawab tadi soal kayaknya selama ini banyak salah satu persoalan yang belum bisa terselesaikan itu kan soal pemukiman itu. Nah, itu satu. Yang kedua, siapa kira-kira yang akan kalau soal pemboikotan kan ini dunia internasional dan masyarakat secara masif gitu ya. Dan saya kira kayak di Italia bahkan para buruh sudah mulai memboikot di pelabuhan, tidak akan mengangkat barada yang produk-produk dari Israel apa semua gitu ya. Saya kira itu bisa terkonsolidasi secara masif gitu ya, meskipun juga agak tentatif kalau kita lihat dari dulu aksi-aksi boikot itu. Tapi paling tidak ini. Yang pertanyaan saya adalah berkaitan referendum nih. Nantinya siapa yang akan memfasilitasi dan isunya apa di situ di referendum itu yang bisa di ini? Karena Ya kan kalau kalau secara ya kalau sampai pada level teknis gitu apa kita ya kembali tetap ke banyak PBB ya. atau ya Ya sangat banyak ininya ya alternatifnya ya. ya Bisa saja PBB atau lembaga-lembaga kemanusiaan, Human Rights Watch gitu ya. ya. Ya itu pada level teknis ya. Kita tentu akan perlu pembicaraan yang lebih jauh lagi gitu. Tapi ini bukan ide baru sebenarnya. Ini bukan ide baru. Sebenarnya sudah lama ini ya. Baik yang mengemukakan ini baik orang Israel sendiri ataupun orang Palestina sendiri. Ya, jadi kita juga kalau ngelihat misalnya Israel itu apakah semuanya full, semuanya itu sama menginginkan tanah Israel untuk mereka sendiri? Enggak, sudah banyak pergeseran juga. Bahkan yang melakukan salah satu lembaga yang aktif ya, hampir setiap hari mereka mencatat ya, mencatat apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di kawasan Yerusalem Timur dan Tepi Barat itu B'Tselem. B'Tselem itu lembaga HAM Israel. Oh. Jadi anak-anak muda Israel yang dia sadar ini salah ini pemerintahan kami itu salah gitu. Jadi mereka melakukan upaya-upaya masyarakat sipil gitu loh. Itu luar biasa banget. Nah, B'Tselem ini juga yang yang banyak menyuplai data untuk misalnya ya saya juga sering ngutip gitu kan, Al Jazeera juga sering ngutip untuk media karena mereka ada di lapangan. Mereka tuh merekam, memfoto, memvideokan berbagai kejahatan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di tepi barat dan di Yerusalem. Artinya apa? Artinya orang Israel pun gitu ya, ada yang memang sudah menyadari bahwa ini harus dihentikan, harus ada solusi gitu. Karena bagaimanapun tuh mereka kan sebagian tuh anak-anak muda yang lahirnya sudah di sana gitu ya. Yang melakukan perampasan-perampasan kan kakek neneknya gitu. Tapi mereka loh, aku tuh lahir di sini gitu loh, ya kan? Lahir di sini, besar di sini, gimana nih harus ada solusinya gitu. Nah, orang Palestina pun juga ada yang yang menyetujui ya ide-ide yang demokratis seperti ini. Meskipun ada juga yang berpendapat kalau rezimnya masih rezim Zionis Israel mau negosiasi apapun nggak akan selesai, makanya perlu senjata. Tetap ada juga yang berpandangan seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita tuh harus melihat bahwa di Israel ada banyak faksi, di Palestina pun ada banyak faksi gitu. Nah kita orang Indonesia posisinya di mana ya kita lihat kita fokus pada ini penjajahan dan kita bangsa Indonesia kita itu fokus di penjajahan yang mau di Palestina kayak apa ada perseteruan antara Hamas atau Fatah yaitu urusan internalnya Palestina gitu kan. Saya pikir pemerintah Indonesia pun juga fokusnya di situ ya. Oke, nah itu menarik. Jadi minggu lalu itu kami sempat komunikasi dengan Pak Samsi Ali, Dr. Samsi Ali, Imam Samsi Ali gitu ya. Dia menjelaskan bahwa satu memang jangan terlalu banyak berharap di Amerika gitu ya. Tidak pernah ada sejarah Amerika mendukung Palestina. Tapi mereka juga menyebut bahwa itu dari level pemerintah, dari level Gedung Putih gitu ya. Tapi di level bawah pemuda itu masih dukungan bahwa apa yang terjadi di sana itu adalah penjajahan. Dan kampanye-kampanye sekarang itu kan bergerak sekarang gitu ya. Jadi saya kira itu memang perkembangan luar biasa ya, termasuk di beberapa negara lain gitu. Nah, yang ini saya kira
tadi kan statement itu menarik, ini penjajahan, ini ada nggak ide untuk kemudian kasus ini selain tadi untuk ada pemboikotan apa semua gitu ya, referendum, membawa kasus ini ke ICC itu gimana? Sudah ada kan upayanya? Iya, sudah ada upaya, sedang berlangsung prosesnya. Jadi ada lembaga-lembaga yang membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan bahwa Israel melakukan pelanggaran hukum internasional, pelanggaran HAM, melakukan kejahatan kemanusiaan. Nah, ya bisa saja gitu ya. Artinya proses ini kita membantu di segala lini lah. Kita ya kalau lewat ICC ya silahkan gitu ya, kita dukung gitu kan. Mudah-mudahan ada hasilnya gitu kan. Itu memungkinkan nggak Indonesia membawa ke situ? Kalau Indonesia, saya pikir Indonesia tidak terlibat di sini ya. Saya pikir belum ada arah ke sana. Kurang tahu nantinya gimana gitu kan. Tapi jadi gini, seandainya oh ya memang dinyatakan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan, siapa yang akan mengeksekusi hukumnya? Tanya gitu ya. Iya. Siapa? Yang mampu melakukan eksekusi kan negara-negara besar juga gitu kan. Ya, jadi memang kalau saya lebih berharap ke gerakan masyarakat sipil ya kan, penyadaran campaign terus gitu ya, sebagai isu jadi kemanusiaan. Karena memang yang diperlukan, yang sekarang jadi problem itu, terutama di Indonesia itu justru masalah opini publik loh, penyadaran literasi kepada publik bahwa ini adalah isu penjajahan gitu. Betul. Iya, itu kalau ini aja belum beres gitu, kita berharap misalnya di level elit gimana itu tuh harapan yang masih terlalu jauh gitu ya. Tapi kita yang di level masyarakat sipil, ya itu perlu bergerak. Nah, kalau di Amerika tadi saya baru ingat beberapa hari yang lalu itu saya dapat video dan saya terjemahkan juga, saya taruh di media sosial, itu anak-anak muda Yahudi Amerika itu ikut demo membela Palestina. Wow. Ya, ada videonya dan di Facebook saya kasih subtitle ya, kasih terjemahan. Nah, dia ngomong gini, ya saya itu selama ini di sekolah memang selalu di sekolah itu ya memang dikondisikan untuk tidak empati kepada Palestina gitu kan, untuk selalu membela Israel. Nah, tapi kan berkat media sosial, kekuatan media sosial ya, kekuatan orang-orang yang terus menyuarakan ini penjajahan loh, ini penjajahan, ini ada pelanggaran kemanusiaan, hak-hak kemanusiaan, kan akhirnya orang-orang semakin sadar. Jadi sekarang gerakan orang Yahudi pro-Palestina semakin membesar. Dan demo-demo pro-Palestina di Amerika tuh luar biasa besar sekali. Maksudnya massa yang turun ke jalan itu belum pernah terlihat sebelumnya gitu ya. Kenapa ya? Karena kekuatan media sosial. Berarti kita masyarakat sipil ya perlu terus juga di Indonesia terutama ya. Di Indonesia terutama itu karena memang ada sebagian yang membawa ini ke isu agama. Yang Muslim nih ya, tapi yang non Muslim pun juga sama. Yang non Muslim pun juga membawa ini sebagian ya, kita nggak bilang semua. Sebagian membawa ini isu agama, akhirnya jadi yang muncul ada hate speech ya, kebencian. Nah itu kan perlu. Jadi kita untuk publik Indonesia itu memang perlu narasi yang khas ya untuk Indonesia, karena persoalan kita juga berbeda ya dibanding misalnya dengan orang-orang di Amerika Serikat misalnya kan. Ya kalau saya sih lebih berusaha menyadarkan bahwa ini bukan persoalan agama tertentu, karena yang terjajah di Palestina itu bukan cuma Muslim, gereja-gereja di Palestina itu yang dibakari, yang dibom itu ada gitu kan, biarawan-biarawati di Palestina itu juga dipersekusi juga, dan itu berkat media sosial, semua kejadian itu direkam oleh masyarakat masuk ke media sosial, makanya kita tahu gitu kan. Hanya beda beberapa menit kita langsung tahu beritanya. Oh, barusan ini di Yerusalem di dekat gereja bahkan biarawati didorong-dorong misalnya kayak gitu. Itu tuh kita tahu hanya dalam hitungan menit gitu kan. Nggak perlu nunggu CNN datang, nggak perlu nunggu BBC datang, kita udah langsung tahu gitu. Nah, ini yang perlu untuk publik Indonesia yang memang sayang sekali akhir-akhir ini kan terbelah ya karena isu agama. Ya memang kita perlu punya narasi yang khas gitu.
yang khas Indonesia, tapi intinya tetap di penyadaran bahwa ini adalah penjajahan. Makanya posisi bangsa Indonesia, posisi pemerintah Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri berkali-kali, kita fokus di isu penjajahannya gitu. Nah itu kan saya setuju narasi soal penjajahan itu ya, soal kemanusiaan, dan harusnya memang negara mengambil pada posisi itu, apalagi ada justifikasi lah gitu ya. Konstitusi kita, pembukaan kita kan memandatir itu. Nah harusnya narasi-narasi itu yang coba diperkuat gitu ya. Cuma kan sekarang ini kan sepertinya narasi itu agak tenggelam gitu loh. Gimana itu ya? Karena perang narasi di media sosial sekarang, kalau Pak Syamsuddin memperhatikan ya, itu kelompok-kelompok yang pro Israel itu banyak banget. Baik itu akun asli maupun akun bot. Jadi mereka membanjiri media sosial dengan narasi versi mereka. Ya, makanya sekarang ini saya usul nanti Pak Syamsuddin mendatangkan ahli IT juga, ahli Big Data. Beliau namanya Pak Ismail Fahmi. Beliau di Twitternya itu menganalisis itu, percakapan di Twitter antara yang pro Palestina dengan pro Israel. Kelihatan ini petanya. Siapa aja nih yang ngomongin, itu menarik banget membaca. Dia kan dari Big Data kan, percakapan di Twitter itu dianalisis gitu. Aku pernah baca itu kalau saya sebagai kalau saya melihatnya berarti memang di satu sisi media sosial membuat informasi dari Palestina itu dengan mudah kita terima gitu kan, dengan cepat kita terima. Kita bisa melihat langsung apa yang terjadi di sana. Dan dari berbagai versi, karena yang merekam kan masyarakat sipil, mereka ada di mana, di posisinya kan beda-beda. Jadi kita bisa ngelihat tuh dari berbagai angle gitu kan, kejadian di sana. Di satu sisi itu, tapi di sisi yang sama, kelompok yang pro Israel ini juga menggunakan kekuatan yang sama juga gitu kan, membanjiri media sosial dengan narasi-narasi versi mereka. Akhirnya publik terbelah hari ini gitu kan. Nah, bahkan katanya kalau Israel kan malah memang memfasilitasi kan di situ. Nah itu juga saya juga dengar itu katanya ada dana juga mengalir kan untuk masalah propaganda itu. Dan kalau kita lihat Facebook, Instagram itu kan dia men-take down akun-akun yang ini kan, yang pro Palestina. Ya kan? Ya, di banyak akun-akun yang di-take down gitu. Saya juga masih deg-degan juga ini karena sangat mungkin akun saya juga di-take down cepat atau lambat ya gitu ya, karena saya terus beberapa hari terakhir terus posting soal Palestina gitu ya. Ini mungkin eranya bergeser memang ya, agak yang dulunya peperangan gitu di pertempuran di lapangan gitu ya, ini sekarang di tambah dunia maya gitu. Iya, betul. Jadi siapa yang menguasai lapangan belum tentu menguasai di dunia maya kan di situ. Ya karena memang opini publik itu sangat penting ya, sangat penting opini publik. Makanya kita berharap misalnya sekarang ini ya PBB kayak gitu kok, Dewan Keamanan PBB kok kayaknya nggak ada harapan untuk mendobrak. Tapi kalau opini publik sudah ini ya sudah sangat kuat, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan? Nggak ada yang mungkin ya. Cuma kita perlu yang opini publiknya ini perlu bergerak juga, kita berusaha bagaimana memberikan literasi geopolitik ya kepada publik gitu kan. Ya, makasih Mbak. Satu lagi nih, sekaligus untuk closing statement ya. Ini kan saya kembali tadi, ini agak jedah gitu ya. Kalau istilah teman-teman ini bisa ngopi lah lagi di Gaza orang sekarang dulu gitu ya. Paling tidak ada saudara-saudara kita bisa tidur dulu sesaat gitu ya. Nah, bahkan Amerika juga menyatakan bahwa oke, kita menghargai itu dan akan memberikan suplai kemanusiaan, bantuan kemanusiaan macam-macam. Kalau di Indonesia sendiri kira-kira apa yang bisa dilakukan secara sistematis untuk memanfaatkan momentum gencatan senjata ini? Oleh siapa? Oleh pemerintah atau oleh masyarakat sipil? Pemerintah gitu, pemerintah. Oleh pemerintah. Ya, kalau oleh pemerintah tentu kita bisa lihat ya, Bu Menlu sampai datang ke New York, diplomat-diplomat kita di New York pasti sudah melakukan apa yang memang selama ini memang sudah dilakukan gitu ya, memberikan tekanan, terutama yang penting itu bersuara memprotes ya, memprotes
memprotes perlakuannya Israel dan juga memprotes perlakuan negara-negara yang pro Israel gitu loh. Misalnya kan Amerika Serikat malah kirim senjata buat Israel kan. Ya kalau betul memang menginginkan perdamaian di atas tanah Palestina, ya seharusnya tidak melanjutkan hibah militer itu kan kepada Israel kan gitu. Nah, siapa yang perlu bersuara itu berarti level negara kan. Yang bisa ngomong ke Amerika tentu negara, yaitu pemerintah kita. Kita berharap itu terus dilanjutkan dengan sangat konsisten. Ini saya kira, makasih banyak nih. Jadi paling tidak menurut saya dikoreksi lagi gitu ya. Menurut saya ternyata yang lebih efektif itu adalah gerakan masuk dari masyarakat sipil secara luas mengkampanyekan bahwa penjajahan itu harus kita lawan gitu kan. Harus betul sekali. Ini gitu. Itu yang saya kira menjadi strategi yang lebih kuat. Tentu juga kita berharap negara Indonesia dalam posisi yang sangat strategis, apalagi sebagai negara yang besar untuk ininya gitu ya. Itu saya kira bisa menekan untuk melakukan mengecam terus sampai kemudian bisa berpengaruh terhadap Amerika gitu ya. Dan tentu yang saya sebut tadi adalah ide gagasan yang coba dikembangkan, misalnya bagaimana pada titik terakhir nanti adalah kita ajukan referendum. Siapapun gitu ya akan melaksanakan gitu ya. Itu saya kira yang menarik. Saya kira makasih Mbak Dina.